Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau telah menyediakan sebuah pengajaran bagi kami. Terus berjalan di dalam pimpinan Roh-Mu, masuk dalam jalan keselamatan-Mu, dan beria-ria, bahkan berjingkrak-jingkrak, menginjak-injak segala kuasa-kuasa si jahat. Engkau akan berjanji, Engkau akan mencabut segala tanaman yang tidak Engkau tanam. Engkau akan membiarkan gandum-gandum-Mu tumbuh dengan subur sesuai dengan apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam benih yang Engkau taburkan. Pujilah Engkau Bapa di dalam nama Yesus Mesias, adalah Engkau sendiri ya Yahweh. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita buka Matius 15 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15. Kita akan teruskan sampai ayat yang ke-20. Pertama kita akan baca Matius 15 ayat yang ke-8 sampai yang ke-15. Kita teruskan nanti ayat 16 sampai ke-20. Mulai baca bersama-sama. Bangsa ini mendekat kepadaku dengan mulut dan dengan bibirnya menghormati aku, tetapi hatinya menjauh daripadaku, dan mereka menyembahku dengan sia-sia, dengan mengajarkan ajaran perintah-perintah manusia. Dan setelah memanggil kerumunan orang itu, dia berkata kepada mereka, dengarkanlah dan fahamilah. Bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Kemudian ketika datang murid-muridnya berkata kepadanya, tahukah engkau bahwa orang-orang Farisi ketika mendengar perkataan itu mereka tersandung? Dan sambil menanggapi dia berkata, setiap tanaman yang Bapa Surgawiku tidak menanamnya akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Biarkanlah mereka adalah pemimpin-pemimpin buta dari orang-orang buta. Jika orang buta menuntun yang buta, keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Dan seraya menanggapi, Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan ini kepada kami. Sampai di sini. Saudara, perhatikan. Petrus itu adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus berkata seperti ini, dia terkaget-kaget dan dia berkata bahwa perkataanmu itu bisa menyandung orang Farisi. Saudara tahu siapa orang Farisi itu? Orang Farisi adalah orang yang selalu belajar tentang kitab suci. Ya, mereka belajar sampai mungkin titik komanya mereka tahu, dan mereka mengamat-amati apa yang Yesus kerjakan bagi umat percaya pada saat itu. Mereka mengklaim bahwa Yesus tidak boleh melakukan penyembuhan pada hari Sabat. Mereka mengklaim bahwa murid-murid Yesus tidak pernah berpuasa. Mereka mengklaim bahwa murid-murid Yesus itu kerjanya makan-makan. Mereka mengklaim bahwa murid-murid Yesus itu tidak mencuci tangan sebelum mereka makan. Mereka mengklaim itu adalah sebuah kenajisan. Perhatikan, saudara rajin baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, 4 Injil terutama. Saudara perhatikan, Yesus itu lembut sama pelacur, Yesus itu lembut sama pemungut cukai yang dimusuhin oleh masyarakat banyak. Tapi Yesus paling ganas, paling garang, paling galak, paling tegas dengan orang-orang Farisi, bahkan imam-imam. Apa yang terjadi? Saudara baca kitab suci, nggak cuma comot-comot ayat, ya, nggak ada salahnya saudara rajin baca renungan harian, ya, di situ udah ada ayat apa yang harus Anda baca hari ini, lalu ada penjelasannya. Enggak jauh-jauh penjelasannya itu lari-lari ke berkat dan mujizat, berkat dan mujizat, berkat dan mujizat. Makanya nggak heran kalau
murid-murid Yesus udah puluhan tahun mengaku sebagai orang percaya, taunya cuma berkat dan mujizat. Nggak pernah tahu kalau Tuhan Yesus itu garangnya minta ampun sama imam-imam dan orang Farisi. Pagi ini kita mendengar pengajaran. Yesus berkata, nggak tadi ngaling-ngaling. Dia bilang, bangsa ini mendekat kepadaku dengan mulut dan dengan bibirnya menghormati aku, tapi hatinya menjauh daripadaku. Saudara, deteksi hidup kita. Untuk kita nyanyi, kita angkat tangan. Saya percaya orang yang bisa nangis itu orang yang memahami kata demi kata di dalam lagu yang dia ucapkan. Orang bisa jingkrak-jingkrak, saudara tepuk tangan dengan malu-malu. Saya bisa katakan bahwa mereka menyanyi dan memperhatikan setiap kata yang mereka ucapkan. Itu keluar dari hati, saudara. Dan sebabnya dia nggak malu orang mau bilang, ini orang agak-agak aneh ya. Agak-agak sakit jiwanya. Saya dia nggak malu sih, jingkrak-jingkrak tepuk tangan. Ntar sebentar lagi udah nangis. Saudara, orang yang seperti ini, mereka nggak menyembahnya dengan mulut. Mereka menyembah dari hati. Dan sebabnya Yesus berkata, apa yang keluar dari mulutmu, itu keluar dari hati. Itu akan membuat engkau mendemonstrasikan apa yang kau nikmati, apa yang kau rasakan. Yesus berkata, mereka menyembahku dengan sia-sia dan mengajarkan ajaran perintah-perintah manusia. Ini hasil dari pengajaran manusia yang sia-sia. Bolak-balik sekian puluh tahun keluar masuk rumah ibadah, baca firman, tahu oh kita harus dibaptis, oh kita harus hidup baru, oh kita harus bla 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 bla, tapi kehidupannya nggak berubah, saudara. Kehidupannya cuma sebatas orang percaya bungkusan. Nggak seperti wanita Kanani yang disebutkan di dalam Matius 15 ayat 21-28. Perempuan ini luar biasa, saudara. Itu Yesus bilang, hei ibu, roti ini buat anak-anak bukan buat anjing-anjing. Itu kalimat Yesus yang saudara harus tahu. Matius 15 ayat 21-28. Tapi kalau saudara baca, perempuan ini nggak berkeming, saudara. Perempuan ini nggak terganggu dengan kalimat keras dan tegas seperti itu. Perempuan ini nggak terganggu ketika Yesus bilang, hai ibu, roti ini buat anak-anak bukan buat anjing-anjing. Lalu perempuan ini berkata dengan kerendahan hatinya, saya tahu apapun yang kau mau katakan kepada saya tahu. Tapi bukankah anjing-anjing itu boleh mendapat remah-remahnya? Ini kerendahan hati yang sesungguhnya yang Yesus mau nyatakan kepada saya dan saudara. Orang yang rendah hati itu nggak peduli dia mau diperlakukan seperti apa, dia kenal dengan siapa dia berhadapan. Nggak seperti Naaman si sombong itu. Waktu dia datang, dia udah bawa persembahan, wah kayaknya dia percaya banget, saudara. Iya, kamu pergi aja ke kolam itu dan kamu celupkan dirimu 7 kali. Dia bilang, hei, kolam di tempat saya banyak yang lebih bagus dari itu. Saya berharap kamu angkat tanganmu dan berdoa kepada Tuhanmu dan menyembuhkan saya. Tapi bujangnya ini yang kasih tahu. Bukankah Tuhan udah jalan jauh-jauh dan Tuhan mengharapkan kesembuhan. Cuma disuruh kayak begitu aja kok Tuhan nggak mau lakukan. Saudara, ini yang akan digenapi oleh Yesus. Orang yang diselamatkan itu bukan orang yang merasa beriman, hebat, titel teologi aku udah berderet. Siapa dia? Saya nggak pernah tahu dia sekolah Alkitab. Mau sok ngajarin saya. Saudara baca firman ini. Bangsa ini mendekat kepadaku dengan mulut dan dengan bibirnya menghormati aku, tapi hatinya menjauh daripadaku. Dan mereka menyembahku dengan sia-sia, dengan mengajarkan ajaran perintah manusia. Saudara, siapa yang kita sembah, mau nggak mau, rohnya itu akan menyatu dengan roh kita.
rohnya itu akan memimpin kehidupan kita. Ya. Seperti seorang yang saya tahu berkata, kalau orang baca firman, belum tentu menjamin kehidupannya di dalam kebenaran. Kalau bacanya cuma beli renungan harian, baca, ya, sekuprik. Saudara, saya nggak against dengan hal-hal seperti itu. Cukup baik. Tapi itu nggak maksimal, saudara. Saudara harus punya hubungan yang intim, yang sesungguhnya, saudara. Kok saudara cuma baca renungan harian secuplik dengan khotbah segini. Saudara nggak punya persekutuan pribadi antara saudara dengan firman. Saudara belum bisa mengklaim diri saudara mengenal dia. Saudara cuma tahu. Saya nggak kenal dengan Joel Osteen, tapi saya memahami pikiran-pikirannya melalui banyak bukunya yang saya baca. Secara fisik saya nggak pernah lihat Tuhan itu seperti apa. Tapi dia berkata di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim itu sendiri. Ayat ini menolong saya. Saya baca dari Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang, saudara. Itu sebabnya saya kenal bahwa Tuhan itu tidak hanya memiliki pribadi yang maha baik, maha sabar, maha pengampun, maha pemurah, tapi dia juga Tuhan yang maha cemburu, maha murka, maha membalaskan, maha adil. Dan dia senang berperkara dengan orang-orang yang membenci dia dan mengasihi dia. Sebuah keutuhan akan terjadi terhadap sebuah pengenalan. Itu sebabnya saudara, dengar baik-baik. Matius 15 dan 13. Sambil menanggapi, Yesus berkata, setiap tanaman yang Bapa surgawiku tidak menanamnya akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Deteksi, kenal tanaman seperti apa yang akan dicabut oleh Yahweh. Tanaman yang tidak pernah ditanam oleh dia. Bagaimana saudara tahu tanaman yang seperti apa yang dia tanam dan tanaman apa yang dia tidak tanam? Kalau saudara nggak bergaul dengan dia, saudara nggak bertanya melalui firman-Nya. Aku mau tahu tanaman seperti apa aja yang dia tanam. Dan tanaman mana yang dia tidak pernah tanam? Salah satunya, dia nggak pernah ajarin kita bahwa dia pernah mengganti namanya. Jadi setiap tanaman, setiap upaya, setiap pengajaran yang memperkenankan mengganti namanya, itu bukan tanaman yang ditanam oleh Bapa Yahweh kita, Tuhan pencipta alam semesta ini. Itu akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Ketetapannya antara lain berbicara tentang perayaan. Perayaan-perayaan yang dia buat itu bukan sekedar perayaan yang harus kita rayakan, tapi itu perayaan merupakan agenda dirinya, identitas dirinya untuk dinyatakan kepada umatnya. Dan kitab suci berkata bahwa setiap perayaan itu dia buat untuk mengingat dia, untuk memuliakan dia, untuk mengajar dari generasi kepada generasi bahwa dialah pribadi yang mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Jadi kemanapun kamu pergi, ajar setiap bangsa, setiap generasi dari generasi bahwa cuma ada satu pribadi Tuhan Maha Pencipta, yaitu namanya Yahweh, saudara. Ini yang harus dipelajari. Ini tanaman. Saudara bilang, iya, semua agama mengajarkan yang baik. Saya nggak against dengan itu, saudara. Semua agama mengajarkan yang baik. Ya, saudara harus tahu, jalan keselamatan menuju hidup yang kekal, kembali ke surga yang mulia, itu cuma ada di satu jalan yang lurus yang disediakan oleh Tuhan Maha Pencipta, namanya Yahweh, yang telah turun ke dalam dunia
menjadi manusia sama seperti saya dan saudara. Dia menamakan dirinya Yeshua, artinya Yahweh Shua, Yahweh Juru Selamat. Dan dia katakan, jika kita hidup di dalam dia, dia hidup di dalam kita, maka kita akan diselamatkan. Ini yang namanya jalan keselamatan. Jadi jangan mimpi, oh saya percaya, saya tahu itu. Tapi saudara tidak melakukan kehendaknya, saudara tidak melakukan ketetapannya, saudara sama seperti tanaman yang ditanam. Waktu mendengar, saudara senang, saudara berglori, saudara beria-ria, saudara mengaku percaya. Tapi begitu masuk di dalam kehidupan dunia nyata, saudara lupa akan pengajarannya. Dengar baik-baik. Hidup pertobatan artinya hidup meninggalkan cara hidup kita yang lama, yang tidak berfokus kepada dia. Kita masuk di dalam jalan keselamatan yang berfokus kepada dia. Pengajarannya ini pengajaran roh, saudara. Bukan cuma pengajaran daging, bukan cuma pengajaran masalah cuci tangan untuk sebelum makan. Dan banyak orang percaya bilang ini ayat yang dipakai oleh orang-orang yang mengatakan, oh semua makanan itu bisa kita makan, nggak ada lagi istilah najis dan tidak najis, tahir dan tidak tahir. Dia pakai ayat ini. Saya mau tanya sama saudara, ayat mana yang bilang bahwa dengan ayat ini Yeshua berkata bahwa semua makanan sudah tidak lagi ada ketetapan untuk dipisahkan yang tahir dan yang tidak tahir. Yeshua berkata, ayat 20, inilah hal yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan tak berbasuh tidaklah menajiskan orang. Kita baca dari ayat 16, saudara. Dan Yeshua berkata, apakah kamu pun masih belum punya pemahaman? Ya, waktu Petrus tanya, ini orang-orang bisa tersandung dengan perkataanmu, Yeshua. Mereka dibesarkan dengan pengajaran bahwa sebelum makan itu harus cuci tangan. Kalau nggak cuci tangan itu makanan yang masuk itu najis. Yeshua bilang, yang najis itu bukan makanan yang masuk tanpa cuci tangan. Dia nggak berbicara tentang bahwa makanan yang tidak najis, yang tidak tahir itu tetap bisa masuk ke mulut kita. No. Dia berkata, dia tetap hidup di antara orang-orang Yahudi, dan dia tetap berkata bahwa yang menajiskan itu bukan sesuatu yang kita lakukan, kita nggak cuci tangan, kita makan lalu najis, enggak. Yang menajiskan itu, Yeshua berkata, yang 17, belumkah kamu memahami bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, ia turun ke dalam perut dan dibuang ke dalam jamban. Namun apa yang keluar dari mulut, ia timbul dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Sebab dari hati timbul pikiran-pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu, penghujatan. Inilah hal-hal yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan tak berbasuh tidaklah menajiskan orang. Dia mengklarifikasi tentang ketentuan cuci tangan, saudara. Dia tidak mengklarifikasi bahwa semua makanan tidak ada lagi ketentuan najis atau tidak najis. Dia mengklarifikasi bahwa makanan yang kita makan tidak dengan cuci tangan itu tidak menajiskan, saudara. Dia mengklarifikasi bahwa aku datang untuk meluruskan pengajaran Bapakku, bukan pengajaran dunia, bukan pengajaran manusia. Ini berbicara kepada saya dan saudara. Apa yang keluar dari hatimu, itu yang menajiskan engkau. Ya sebabnya, kalau saudara ngomong tidak sesuai dengan hatimu, tidak dalam hati yang sudah dipulihkan, sudah dibersihkan, sekalipun bahasamu lembut, sekalipun bahasamu enak didengar, tetapi itu datang dari hati yang palsu, itu yang menajiskan hidupmu. Didengar baik-baik. Lalu kau berkata, hai babi-babi, hai anjing-anjing. Itu keluar dari hati yang mengasihi. Itu keluar dari hati yang penuh dengan dedikasi untuk menyadarkan banyak orang tentang siapa mereka.
itu tidak akan pernah menajiskan seseorang. Saudara perlu bukti? Mari buka. Matius 15 ayat yang 21 sampai 28. Dan setelah keluar dari sana, Yosua menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, dan tampaklah seorang wanita Kanani yang keluar dari wilayah itu berseru kepadanya dengan mengatakan, Tuhan, anak Daud, berilah aku kemurahan. Anak perempuanku kerasukan setan sangat parah. Namun dia tidak menjawab sepatah kata pun kepadanya. Dan sambil mendekat, murid-muridnya meminta dia dengan mengatakan, suruhlah dia pergi sebab ia berteriak-teriak terus di belakang dia. Murid-muridnya merasa terganggu, saudara. Dan apakah Yosua membela perempuan ini? Enggak. Justru dia berkata, dan seraya menanggapi dia berkata, aku tidak diutus kecuali kepada domba-domba yang hilang dari keluarga Israel. Saudara sakit nggak? Kalau ada satu orang yang saudara datang, saudara hargai dia sebagai seorang yang baik, seorang yang luar biasa yang saudara kagumi. Saudara minta tolong sama dia, lalu dia berkata, sorry ya, saya nggak datang untuk kamu. Saya datang untuk yang lain. Kamu tuh nggak pantas. Saudara kaget kan? Karena saudara nggak kenal dia. Tapi kalau saudara kenal dia, seperti perempuan ini mengenal siapa itu Yosua. Lihat sikapnya. Akan tetapi seraya menanggapi dia berkata, tidaklah baik mengambil roti anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara mau bilang, Yosua itu nggak tahir. Saudara mau bilang, menurut Yosua itu najis. Saudara kenal pribadinya yang sesungguhnya, baca firman-Nya, kenal siapa dia, sehingga saudara bisa memiliki sikap hati seperti perempuan ini. Saudara baca ayat 27. Namun dia berkata, benar Tuhan, karena anjing itu pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Pada waktu itu sambil menanggapi, Yosua berkata kepadanya, hai wanita, besar imanmu, terjadilah kepadamu sebagaimana yang engkau ingini. Dan sejak saat itu, anak perempuannya itu telah disembuhkan. Saudara, buka rohmu di hadapannya. Datang kepada Roh Kudus dengan hati yang hancur, seperti yang perempuan ini lakukan. Kerendahan hati yang sesungguhnya mampu menolong saya dan saudara untuk melihat sosok pribadi Tuhan yang kita sembah yang sesungguhnya. Ada kalanya saya dan saudara merasa ditolak, diperlakukan tegas, kasar. Tapi dengar baik-baik, sikap kerendahan hati kita di hadapannya yang benar, sungguh-sungguh, bukan yang palsu-palsu, akan memperjumpakan kita kepada sosok yang sesungguhnya yang kita cari selama ini. Dengar baik-baik. Setiap orang yang masuk di dalam kategori Matius 15 ayat 8 dan 9. Hari ini mendengar kabar sukacita ini, kalian harus bertobat. Seperti saya bertobat pada waktu-waktu yang lalu. Dengar baik-baik. Bangsa ini mendekat kepadaku dengan mulut, dengan bibirnya, menghormati aku, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Mereka menyembahku dengan sia-sia, dengan mengajarkan ajaran perintah manusia. Saudara dengar baik-baik. Kalau kita datang kepada dia dengan hati, bukan cuma dengan mulut, tidak bisa tidak. Kebenaran itu akan nyata dalam hidup saya dan saudara. Kita nggak beribadah sia-sia. Kita nggak keluar masuk tempat ibadah berpuluhan tahun, tapi kita nggak punya kerinduan sedikit pun untuk semakin memiliki persekutuan yang intim dengan dia. Kita cukup puas. Oh, hari ini, hari Minggu, aku harus ke gereja. Oh, saudara, berapa tahun yang lalu, saya itu pergi ke gereja setiap minggu. Bahkan waktu kami di New York, 1 minggu itu bisa 4-5 kali
keluar masuk rumah ibadah saking hausnya, saudara. Saya pergi naik bus, naik kereta. Saya harus suapin anak saya di kereta. Bawa makanan dari rumah, saudara. Suami istri nggak kerja, mesti hemat. Bawa nasi, bawa lauk. Kadang-kadang ada acara potluck di gereja. Kami bawa panci gede-gede, naik bus, naik train. Di Indonesia, saudara, pakai mobil yang bagus. Datang ke New York, kadang-kadang ada satu acara, kami harus bawa makanan. Kami dipinjemin mobil kontraktor, saudara, nggak ada bangkunya. Pakai baju rapi, duduk di atas kaleng cat. Saudara, itu saya lakukan. Saya bilang, Tuhan, lakukan apa aja yang kau mau lakukan, asal aku dapat apa yang kau sediakan dalam hidupku. Kerinduan saya, saudara, sama dengan orang-orang lain, ingin hidup diberkati. Tapi lebih daripada semua itu, saya ingin berjumpa, saya ingin kenal dengan pribadi yang selalu memberkati hidup saya. Sampai satu saat, ada dua pilihan dalam hidup saya. Itu saya mulai kerja dengan cara ajaib. Perusahaan ini diberkati, sampai hari Minggu harus kerja. Dan saya bilang, sorry, saya nggak bisa kerja hari Minggu. Itu Sabat buat saya. Pemilik perusahaannya orang Jewish, dia bilang Sabat is not Sunday. Kalimat itu mengingatkan saya akan kerinduan saya beberapa tahun yang lalu. Kenapa ada orang bilang Sabat hari Minggu? Kenapa ada orang bilang Sabat hari Sabtu? Saya mulai baca firman lagi dari Kejadian sampai Wahyu. Saya nggak pernah temukan Yesua itu bilang bahwa dia masuk ke sinagog pada hari Minggu, pada hari Sandi, pada hari matahari. Kitab suci mencatat dia pergi ke sinagog pada hari Sabat. Paulus dicatat dia pergi untuk mengajar di tempat-tempat ibadah pada hari Sabat. Saudara, bukan secara kebetulan kalau akhirnya roh saya haus mencari tahu sebenarnya apa itu hari Sabat. Ini yang katanya hasil daripada kita mendekat kepada Tuhan tidak hanya dengan bibir, tetapi dengan hati yang dilakukan dengan sikap dan perbuatan. Tidak bisa tidak, saudara. Tidak bisa tidak. Kebenaran itu akan memimpin saya dan saudara untuk masuk ke dalam kebenaran yang sesungguhnya. Dan sebabnya Yesua berkata, bangsa ini mendekat kepadaku dengan mulut dan dengan bibirnya menghormati aku, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Jika itu posisi saudara, saudara bisa menyanyi dengan lagu, dengan suara yang begitu bagus. Saudara bisa celengos ke kiri dan ke kanan, lihat baju orang, oh iya si itu datang. Oh si itu gak datang. Oh iya tuh, oh dia datang ke gereja cuma mau pamer bajunya tuh. Oh dia bajunya gak benar tuh, gak pantas datang ke gereja kayak begitu. Ini yang katanya mulut saudara beribadah, mulut saudara menyembah dia, biar hati saudara menjauh dari dia. Orang seperti ini sampai masuk ke liang kubur, mereka gak akan pernah ketemu apa itu kebenaran yang sesungguhnya. Ayat 9 berkata, mereka menyembahku dengan sia-sia, dengan mengajarkan ajaran perintah-perintah manusia. Dan sebabnya saudara datang melayani Tuhan, saudara hanya takut dengan pimpinan organisasimu. Saudara hanya takut dengan doktrin-doktrin yang telah membesarkan hidupmu. Di bawah naungan satu organisasi, saudara nggak akan ketemu kebenaran firman itu. Saya ketemu dengan banyak hamba Tuhan. Mereka berani bayar harga. Mereka teman-teman saya. Mereka tunjukkan kesetiaan mereka hanya kepada Tuhan lebih dari segalanya. Mereka ditendang, mereka dikeluarkan, mereka dipecat.
Mereka ditinggalkan jemaatnya. Mereka berjalan dari kebenaran kepada kebenaran. Mereka-mereka ini yang akan akhirnya bertemu dengan pemilik kebenaran itu yang sesungguhnya. Haleluya. Saudara, dengar baik-baik. Yesua gak main-main. Yesua gak membelai-belai murid-muridnya. Yesua gak membungkus semuanya dengan kertas kado cantik. Yesua bilang, lebih baik kamu ditampar dengan kasih, dengan kebenaran, daripada kamu dibelai-belai dengan segala kepalsuan dan dusta. Dengar baik-baik. Yesua berkata, setiap tanaman yang Bapa Surgawiku tidak menanamnya akan dicabut sampai akar-akarnya, seakar-akarnya. Saudara, mari baik. Mari dengar baik-baik pada pagi ini. Jangan takut. Baca firman secara utuh. Renungkan sampai kau mengerti. Kau tidak mengerti, bilang Roh Kudus, aku gak ngerti, ajar aku, tuntun aku, bawa aku kepada pengajaran demi pengajaranmu yang sesungguhnya. Saudara diberikan hati untuk bersikap, bertindak. Saudara jangan keraskan hati. Yahweh mengajar bahwa kita ini hidup sebagai orang yang bertanggung jawab. Jangan main asal berontak, jangan main asal gua nggak suka sama pemimpin gua. Enggak, anak Tuhan nggak pernah kayak begitu. Anak Tuhan itu tertib. Saudara kemukakan dengan baik-baik. Ini loh Pak, saya temukan ini. Belajar dari Daniel. Daniel itu nggak setuju dengan raja. Dia nggak gua nggak suka. Lalu dia maki-maki nggak karuan. Enggak. Daniel itu ngomongnya tegas, saudara. Sama seperti Yesua ngomongnya tegas. Mau ngomong babi, mau ngomong anjing, itu keluar dari hati yang mengasihi. Menyadarkan bahwa babi-babi itu memang gak bisa dikasih barang yang kudus. Dia akan incak-incak. Itu bukan bilang, gua kesel lu seperti babi. Enggak, saudara. Enggak. Itu menyatakan firman. Seperti apa orang-orang seperti itu disamakan oleh Yesua. Tentu Yesua selalu ingin menyatakan sesuatu dengan maksud. Dia gak asal ngomong ngeblak, nyakitin orang, enggak, saudara. Saya pun demikian. Saya kalau habis ngomong keras, saudara, jangan pikir saya tuh wah, penuh dengan kebencian. Enggak, saudara. Saya kasihan. Kadang saya menangis, saudara. Dan saudara mau tahu, tidak 1-2 kali dalam setahun saya berpuasa 40 hari, 40 malam, jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Kadang saya nggak makan sampai jam 7 pagi berikutnya. Kalau itu yang Yesua katakan. Yesua bilang, ambil puasa Esther 3 hari 3 malam, 72 jam nggak makan, saudara. Saya nggak umbar kekuatan saya. Itulah kesungguhan yang saya lakukan di hadapan Tuhan saya. Saya bukan manusia yang bangga kalau bisa bilang orang anjing dan babi. Saya orang yang lembut hati, yang menangis. Dan berkata Yesua, mengapa mereka harus menerima seperti itu? Kasihan. Tapi Yesua bilang, di balik semua itu, aku akan promosikan mereka. Seperti perempuan ini, saudara. Kalau hati kita sungguh-sungguh kepada Yesua, kalaulah kita benar-benar beribadah kepada Dia, saudara, kita nggak peduli dengan hal-hal seperti itu. Kita akan bersungguh-sungguh. Ada kebenaran apa di balik semua ini? Saudara nggak tahu. Saya udah melewati mau dicaci maki di depan muka saya dari orang-orang yang saya kasihi, yang saya dengan total saya berikan hidup saya kepada mereka. Saya terima itu semua sebagai bagian dari pendidikan dalam hidup saya. Ini yang harus kita pelajari. Bangkitkan hidupmu. Izinkan Roh Kudus membangkitkan hidupmu. Jadikanmu lebih dewasa. Jangan bangga jadi bayi terus, saudara. Bayi itu senangnya ditepuk-tepuk, disayang-sayang. Tapi dia cuma bisa merangkak. Ketika kesusahan datang, dia cuma bisa diinjak-injak biar gak
sekian orang baik. Anda mau kayak gitu? Tadi malam ibadah doa, anak saya Bella tanya, Mama, apa artinya Lukas 14 yang terakhir itu? Kalau garam, salt, udah gak salty, akan diinjak-injak orang. Artinya, nak, kalau kamu sebagai orang percaya, kamu tidak lagi bisa hidup seperti orang percaya di antara teman-temanmu. Teman-temanmu merokok, kamu ikut merokok. Teman-temanmu minum minuman keras, kamu ikut minum minuman keras. Teman-temanmu free sex, kamu ikut free sex. Itu artinya kamu udah menjadi garam yang tawar, yang gak ada bedanya dengan dunia ini. Dan kamu akan diinjak-injak dan tidak ada lagi gunanya. Saudara, ini yang Yesus mau katakan. Ini yang Yesus mau ingatkan buat saya dan saudara. Jangan sampai saudara berkata, jangan sampai Yosua berkata kepada saya dan saudara, bangsa ini mendekat kepadaku dengan mulut dan bibirnya. Bangsa ini mendekat kepadaku dengan mulut dan dengan bibirnya menghormati aku, tapi hatinya menjauh daripadaku. Dan mereka menyembahku dengan sia-sia, dengan mengajarkan ajaran perintah-perintah manusia. Saudara, tinggalkan kehidupan yang seperti ini. Jangan saudara keluar masuk ke gereja dan saudara nggak tahu untuk apa saudara ada di sana. Saudara harus tahu mengapa saudara harus di sana. Mengapa saudara harus melewati setiap hal di dalam kehidupan saudara. Mempertahankan pernikahan, beriman akan kehidupan yang lebih baik di dalam kebenaran firman Yahweh. Karena saudara memahami bahwa kehidupan saudara bukan kehidupan yang kecelakaan. Kehidupan saudara kehidupan yang penuh dengan tujuan. Kehidupan saudara adalah kehidupan yang diberkati oleh Yahweh untuk menjadi berkat bagi orang lain dengan baik-baik. Yosua berkata, ayat yang ke-19, sebab dari hati timbul pikiran-pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu, penghujatan. Inilah hal yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan tak berbasuh tidaklah menajiskan orang. Yosua nggak bilang, tetapi makanan yang Yahweh najiskan, yang Yahweh tidak tetapkan untuk tidak tahir, itu nggak menajiskan kamu. Yosua nggak pernah ngomong kayak gitu. Bahkan Matius 5 ayat 17-20 Yosua berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, maka kerajaan surga tidak menjadi milikmu. Ini berbicara sebagai orang percaya. Saudara mengaku bahwa saudara percaya. Saudara harus hidup dalam pertobatan. Saudara harus bersungguh-sungguh di dalam Yosua. Dan sampai Yosua masuk di dalam rohmu dan memberaskan hatimu, sehingga apa yang keluar dari hatimu, sekalipun itu keras dan tegas, itu keluar dari hati yang mengasihi. Mengasihi Yahweh dan mengasihi sesama. Itu yang Yosua bilang, dari hatimu keluar aliran air hidup. Pernyataan yang tegas, pernyataan yang keras, tapi pernyataan yang menghidupkan, bukan membunuh. Saudara, saya bisa ngomong keras dan tegas terhadap orang. Saya tidak pernah bisa membenci mereka. Itu sebabnya saya mampu untuk berdoa bagi mereka. Sampai nangis, sampai berpuasa, sampai berkorban, saudara. Saya nggak pernah puasa untuk tujuan pribadi saya. Sejak Yosua mengubah hidup saya lebih lagi dan lebih lagi. Saya dengar, saya rasakan panggilannya untuk mengambil puasa, merendahkan hati di hadapan Dia untuk jiwa-jiwa, saudara. Saya mau kasih tahu sama saudara, ada satu hamba Tuhan di kota ini, di antara 16 gereja yang ada di kota ini. Yosua berkata kepada saya, dia sedang berperkara dengan hamba Tuhan itu. Yosua berkenan atas hatinya. Yosua memanggil dia. Yosua menantikan, mari
Jika Engkau mau, aku bisa mengangkat hidupmu, memerdekakan engkau, sehingga engkau sanggup berbicara di dalam namaku, memerintahkan kebenaranku dengan kebenaran yang sesungguhnya. Mari, berita baik ini untuk Anda, satu hamba Tuhan dari kota ini, punya hati, sungguh-sungguh ada di dalam Dia. Dengar, jika engkau mendengar kabar berita ini, Yahweh telah menyuruh aku berpuasa 40 hari 40 malam. Selain untuk jiwa-jiwa, Dia telah menaruh namamu di dalam doa-doaku. Dia mengasihimu, Dia memilihmu. Jika kau anggap kau harus tinggalkan organisasimu, kau datang kepada Dia. Dia akan bawa hidupmu untuk melayani Dia dengan cara yang sesungguhnya. Saya tidak kasih tahu siapa-siapa. Yahweh tahu nama itu. Dan Dia tahu hatimu. Dia berkenan atas hidupmu. Dia ingin membebaskan engkau dari perbudakan yang sia-sia. Dia memakai hidupmu menjadi satu pribadi yang membawa bangsa-bangsa, membawa umat untuk meninggalkan sikap buruk yang Dia nyatakan di dalam Matius 15 ayat 8 dan 9. Sebelum pengajaran ini ditutup, saya bacakan. Jangan engkau menjadi sesuatu yang Yesus katakan di dalam Matius 15 ayat 8 dan 9. Bangsa ini mendekat kepadaku dengan mulut dan dengan bibirnya menghormati aku, tapi hatinya menjauh daripadaku, dan mereka menyembahku dengan sia-sia, dengan mengajarkan ajaran perintah manusia. Mari, tinggalkan semua kebiasaan dalam mendarah daging puluhan tahun selama masa pengiringan kita kepada Yesus. Tinggalkan semua nama-nama berhala. Tinggalkan semua pengajaran-pengajaran berhala. Tinggalkan semua sikap palsu yang selama ini menjijikkan di hadapan Yesus. Mari kembali. Izinkan Roh Kudus memenuhi rohmu. Izinkan Dia mengubahkan dan memulihkan hidupmu. Dia punya satu tugas, satu tanggung jawab yang luar biasa yang akan dipercayakan kepadamu. Engkau akan melihat bahwa pekerjaanmu bukan pekerjaan yang sia-sia. Dia berkenan atas hidupmu. Dia menantikan kedatanganmu secara pribadi kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Roh Kudus, Engkaulah Maha Guru kami. Engkaulah pribadi yang luar biasa dalam hidup kami. Engkaulah yang telah melakukan segala sesuatu yang tidak pernah kami bayangkan di sepanjang kehidupan kami. Hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu. Setiap benih yang Kau tabur melalui hamba-Mu yang sederhana ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Mesih. Biar setiap pribadi yang Kau panggil, Kau pilih, mulai mendengar kabar berita baik ini. Bahwa Kau mencabut setiap tanaman yang tidak pernah Kau tanam. Dan mengubahkan bangsa penuh dengan segala kemunafikan, pengajaran yang sia-sia. Masuk ke dalam pengajaran yang sesungguhnya. Roh Kudus, terima kasih. Ini bukan kekuatan kami, ini bukan kemegahan kami, tapi inilah pergerakan Roh Kudus-Mu. Tidak pernah berhenti untuk membawa setiap jiwa semakin mengenal pribadi-Mu yang sesungguhnya. Terpujilah Engkau Bapa, yang hidup, pribadi yang menamakan diri-Mu, aku adalah aku dan tidak ada yang lain. Engkaulah Yahshua, Yahweh, Juru Selamat. Haleluya. Amin.